Selamat pagi teman-teman semua dan Ibu Husna. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil pemahaman dari kelompok kami mengenai paper yang berhubungan dengan random matrix theory. Kelompok 8 beranggotakan saya Gesya, Andin, Habibah, Hafiz, dan juga Rafli. Kelompok kami memilih paper yang berjudul Application of Random Matrix Theory to Study Cross-Correlation of Stock Prices dari International Journal of Theoretical and Applied Finance yang dipublikasi pada Juli tahun 2000. Paper ini menarik untuk dibahas karena mencoba menjawab pertanyaan sederhana tetapi penting, yaitu apakah pergerakan harga saham benar-benar saling berkaitan atau justru acak satu sama lain. Untuk lebih memahami hal ini, mari kita lihat dahulu gambaran umum penelitian melalui abstraknya. Jadi pada penelitian ini, peneliti melakukan 5 langkah utama. Yang pertama, mengumpulkan data. Peneliti mengambil data historis harga 1.000 saham terbesar di Amerika Serikat dengan rentang waktu dari tahun 1994 sampai 1995 sebagai objek penelitian. Langkah berikutnya, peneliti membentuk matriks korelasi C besar. Setiap pasangan saham dihitung koefisien korelasinya dan akan menghasilkan matriks 1.000 kali 1.000 yang menggambarkan seberapa mirip pergerakan harga antar saham. Langkah berikutnya, peneliti membentuk matriks acak atau Gaussian Orthogonal Ensemble atau GOE. Sebagai pembanding, dibuat matriks Gaussian Orthogonal Ensemble atau GOE dengan ukuran yang sama seperti matriks korelasi atau C besar. Isi dari matriks ini adalah acak murni, jadi tidak ada korelasi nyata. Tujuan membentuknya matriks GOE ini adalah untuk menyaring noise statistik, menunjukkan pola pasar yang benar-benar nyata, dan membuat analisis lebih kuantitatif dan objektif. Dan langkah berikutnya adalah menganalisis eigenvalue dan eigenvector. Jadi dari matriks korelasi nyata C besar, peneliti melakukan dekomposisi eigen atau proses di mana memecahkan matriks menjadi eigenvalue dan eigenvector. Yang secara ilmiah, eigenvalue adalah ukuran besar atau kuatnya suatu pola korelasi, dan eigenvector adalah arah atau pola itu sendiri untuk melihat saham mana saja yang bergerak bersamaan. Untuk langkah terakhir, peneliti membandingkan spektrum eigenvalue dari semua nilai eigenvalue dari matriks korelasi nyata atau C besar atau dari matriks acak atau GOE. Selanjutnya dibandingkan spektrum eigenvalue dengan eh, plot distribusi eigen C dengan menggambarkan plot distribusi eigenvalue C dan plot distribusi eigenvalue GOE dengan landasan teori Markenshaw-Pastur, yaitu eigenvalue akan jatuh di rentang tertentu dengan range lambda min sampai lambda max. Nah, dari hasil pendekatan matriks teori atau RMT diperoleh jika eigenvalue dari matriks korelasi nyata jatuh dalam rentang prediksi acak atau GOE, ini akan dianggap sebagai noise, alias tidak ada korelasi ekonomi yang signifikan dan hanya efek statistik. Dan selanjutnya, jika ada eigenvalue C yang keluar dari rentang tersebut, maka ini akan dianggap sebagai sinyal atau korelasi nyata, di mana menunjukkan adanya struktur pasar atau sektor yang merupakan faktor ekonomi dominan. Nah, dengan pendekatan RMT ini, peneliti dapat memisahkan sinyal dari noise, sehingga peneliti memperoleh resiko pasar yang dapat lebih akurat, dan selanjutnya portofolio bisa dibandingkan dengan informasi yang lebih bersih dan tidak terganggu dengan korelasi-korelasi yang palsu. Untuk penjelasan selanjutnya, menjelaskan oleh rekan saya. Akhirnya pada bagian introduction, penulis menyebutkan bahwa dalam mempelajari korelasi antara trader saham itu memiliki dua kepentingan utama. Yang pertama, kepentingan ilmiah untuk memahami bagaimana berbagai saham itu saling berhubungan. Dan yang kedua adalah kepentingan praktis, karena korelasi sangat relevan dalam pengukuran risiko portofolio saham. Dalam teori portofolio modern, risiko portofolio tidak hanya bergantung pada volatilitas tiap saham secara individual, tetapi juga pada bagaimana return angka saham saling berhubungan. Namun, ada tantangan besar. Kita mengukur korelasi antara kedua saham. Tidak selalu jelas apakah korelasi itu mencerminkan hubungan nyata antar perusahaan atau sekedar muncul akibat statistik. Hal ini karena kondisi pasar tidak stasioner atau selalu berubah. Dan yang kedua, karena data historis bersifat terbatas.
Nah, untuk memahami hal ini, penulis pada babak ini mengusulkan pendekatan dari random matrix theory atau RMT. Mereka menarik analogi dari fisika nuklir pada tahun 1950-an, ketika fisikawan mengalami kesulitan memahami spektrum energi inti atom yang kompleks. Dengan menggunakan asumsi sederhana, yaitu Hamilton acak yang direpresentasikan oleh matriks simetris acak, fisikawan berhasil membuat prediksi universal yang sesuai dengan data eksperimen. Dari sini muncul ide bahwa dengan menggunakan teori random matrix, kita dapat membedakan bagian dari korelasi saham yang bersifat acak atau noise dan bagian yang menceritakan interaksi nyata antar perusahaan. Nah, pada grafik di atas, di sebelah kiri merupakan nilai probability density dari agent value. Pada grafik ini terlihat bahwa terdapat anomali yang menunjukkan nilai probability density itu lebih dari satu. Sementara pada grafik yang kanan ini merupakan probability distribution dari agent value spacing. Dan solid line ini menunjukkan Gaussian orthogonal L-centered. Selanjutnya, penulis menjelaskan bahwa mereka akan menganalisis matrik kolerasi silang atau cross korelasi matriks dari return saham yang dirumuskan sebagai matriks CIJ itu sama dengan expected dari GI. JJ dikurangi expected dari GI dikali expected GJ per sigma I kali sigma J. Di mana GI merupakan return saham GI dan sigma I merupakan deviasi standarnya. Data yang digunakan merupakan 1.000 saham terbesar di Amerika Serikat atau US dengan interval 30 menit selama periode tahun 1994 sampai dengan 1995. Dengan mendiagonalisasi matriks C, mereka memperoleh spektrum nilai agent atau agent value spektrum. Kemudian distribusi nilai agent ini dibandingkan dengan hasil teoritis dari random matrix theory. Jika hasil empiris menyimpang dari prediksi universal random matrix theory, maka penyimpangan tersebut bisa dianggap sebagai sinyal adanya korelasi non-acak yang bermakna antar saham, sehingga memberikan petunjuk tentang interaksi nyata di pasar saham. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai universal properties. Oke, selanjutnya untuk universal property, dalam random matrix theory terdapat pola statistik yang muncul secara universal. Sifat universal ini berarti ada pola statistik yang selalu muncul pada sistem yang berbeda-beda selama sistem itu memiliki struktur dasar yang sama tanpa tergantung pada detail khususnya. Apabila data mengikuti pola universal RMT, maka struktur korelasinya bisa dianggap sebagai acak atau noise, bukan sinyal dari interaksi nyata. Dalam menunjukkan sifat universal property ini, penulis menggunakan jarak antar agent value. Kemudian dari matriks korelasi silang, dari 1.000 saham data, akan dihitung agent value. Agent value dihitung untuk mengukur besarnya korelasi. Kemudian agent value diubah dengan cara melakukan unfolding, yaitu transformasi untuk membuat distribusi agent value menjadi distribusi uniform. Prosedur unfolding ini penting agar analisis jarak antar agent value tidak dipengaruhi oleh variasi kepadatan agent value yang besar. Kemudian untuk cara melakukan unfolding pada agent value, yang pertama, yaitu dengan menghitung spektrum agent value dari matriks, kemudian menentukan fungsi distribusi kumulatif rata-rata dari agent value, yang biasa disebut sebagai fungsi mean spectral density, kemudian menerapkan transformasi unfolding untuk setiap agent value, sehingga distribusinya menjadi distribusi uniform. Kemudian setelah kita mentransformasi unfolding dari agent value, kita menghitung spacing antar agent value atau biasa disebut sebagai S. Pada gambar 1B, seperti yang dijelaskan pada introduction tadi, grafik tersebut menjelaskan probability distribution dari agent value spacing dan dibandingkan dengan prediksi dari teori matriks acak atau RMT. Teori matriks acak yang digunakan untuk matriks simetris nyata dikenal sebagai Gaussian Orthogonal Ensemble (GOE). GOE adalah kumpulan matriks dengan elemen yang didistribusikan menurut distribusi Gaussian
yang memiliki sifat universal dalam statistik eigennya. Distribusi jarak antar eigenvalue pada GOE mengikuti fungsi probabilitas tertentu yang dikenal sebagai Wigner-Sharp-Mize, yaitu yang disebutkan dengan PGOES, yang menggambarkan peluang jarak antar eigenvalue berjarak S. Untuk perhitungan rumusnya yaitu PS dibagi 2 dengan mengukur eksponensial dari min P S kuadrat dibagi dengan 4. Kemudian dari hasil paper ini disebutkan bahwa distribusi jarak antar eigenvalue saham ternyata cocok dengan prediksi GOE. Hal ini menunjukkan bahwa statistik jarak eigenvalue dalam matriks korelasi saham memiliki sifat universal, yakni sesuai dengan pola umum RMT, sehingga sebagian besar korelasi antara saham dalam data lebih mencerminkan sifat acak daripada interaksi nyata antar korelasi sahamnya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan mengenai non-universal property oleh teman saya. Baik, setelah dijelaskan bahwa eigenvalue dari matriks C mengikuti prediksi dari RMT, selanjutnya penulis akan menganalisis eigenvektor dari matriks C. Di sini, penulis menggunakan inverse participation ratio atau IK yang merupakan jumlahan dari UKL pangkat 4, di mana UKL sendiri adalah komponen dari eigenvektor K untuk setiap perusahaan L, dan L berjalan dari 1 sampai 1000, karena tadi dijelaskan bahwa terdapat 1000 perusahaan dalam analisis ini. Kemudian, penulis mengilustrasikan dua kasus untuk memahami makna dari interpretasi IK. Yang pertama, misalkan ada suatu vektor dengan komponen identik UKL sama dengan 1 per akar N, maka nilai IK akan bernilai atau mendekati 1 per N. Kemudian, kasus kedua, misalkan ada suatu vektor dengan komponen UK1 sama dengan 1 dan lainnya adalah 0, maka nilai IK akan sama dengan 1. Perlu diperhatikan bahwa pada kasus ini atau matriks eigenvektor dari matriks C itu sudah ternormalisasi. Jadi, jumlahan dari setiap UKL akan sama dengan 1, maksimal sama dengan 1. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa apabila semua nilai aktif atau IK itu tersebar tidak banyak yang nol, maka apabila nilai UKL itu tersebar tidak sama dengan nol atau banyak yang aktif, maka nilai IK akan relatif lebih kecil. Sementara misalnya hanya ada beberapa nilai yang dominan, sementara lainnya nol, nilai IK akan semakin besar. Kemudian di sini akan ditunjukkan hasil dari analisis. Pada grafik 2 atau gambar 2, ini menggambarkan nilai eigenvalue, nilai plot dari eigenvalue terhadap inverse participation ratio. Nah, di sini dapat diperhatikan bahwa untuk variabel kontrol atau prediksi dari RMT, nilai rata-rata I atau ekspektasi dari nilai I mendekati 3 kali 10 pangkat minus 3, yang mana mendekati 1 per N atau 1 dikali 10 pangkat min 3. Kemudian apabila kita lihat dari hasil data asli, diperhatikan bahwa untuk nilai IK dengan eigenvalue 3-5, nilainya lebih besar 4-5 kali daripada ekspektasi dari nilai I untuk data kontrol. Yang berarti terdapat sekitar 50 perusahaan yang berkontribusi terhadap eigenvektor ini. Kemudian, apabila kita lihat untuk nilai yang paling kecil, di mana eigenvalue sama dengan 0,25, nilai IK memiliki nilai sebesar 0,35. Nah, untuk nilai 0,35 ini 100 kali lebih besar daripada nilai ekspektasi dari I. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa untuk terdapat hanya sedikit perusahaan yang dominan atau yang bernilai eigenvalue besar dan IK besar, sekitar 50 perusahaan. Sementara untuk nilai eigenvalue yang kecil,
juga menghasilkan IK yang besar, yang berarti perusahaan tersebut bergerak secara independen terhadap perusahaan lain atau sangat independen dengan perusahaan lain. Sementara untuk nilai eigenvalue yang besar, dapat disimpulkan bahwa terdapat setidaknya 50 perusahaan yang bergerak bersama. Selanjutnya, untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagian conclusion atau kesimpulan. Sebagian besar hubungan antar saham yang diamati ternyata tidak memiliki makna yang signifikan karena sifatnya yang acak atau hanya noise. Hal ini menunjukkan bahwa banyak korelasi yang muncul di pasar keuangan sebenarnya tidak dapat dijadikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan investasi. Namun, hasil analisis juga menemukan adanya beberapa penyimpangan, yaitu nilai agent yang menyimpang jauh dari prediksi acak. Penyimpangan ini mencerminkan adanya faktor pasar umum yang memengaruhi banyak saham secara bersamaan. Misalnya, kondisi ekonomi makro atau sentimen pasar, serta kelompok saham tertentu yang memiliki hubungan erat, seperti perusahaan dalam sektor yang sama atau yang memiliki keterkaitan bisnis. Untuk mendeteksi saham-saham yang berperan besar dalam korelasi tersebut, digunakan analisis inverse participation ratio yang mengungkap saham-saham dominan dalam kelompok tersebut. Temuan ini menegaskan bahwa untuk menghasilkan analisis yang lebih akurat dan keputusan keuangan yang lebih tepat, bagian yang bersifat acak dari matriks korelasi harus dihilangkan, sehingga yang tersisa hanyalah korelasi yang benar-benar bermakna dan relevan. Paper ini memiliki kelebihan karena penyajiannya yang to the point, sehingga inti pembahasan mudah dipahami dan jelas. Namun, kelemahannya adalah kurang memiliki data serta hasil pengolahan data yang lebih detail untuk memperkuat analisis dan temuan, sehingga pembaca tidak memperoleh gambaran kuantitatif secara menyeluruh mengenai hasil penelitian. Sekian presentasi mengenai paper ini. Kami selaku kelompok 8 memohon maaf apabila terdapat salah kata. Semoga apa yang kami pahami bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kami tentang random matrix theory. Sekian dan terima kasih.